Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PAI di kelas 10. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perilaku jujur. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa melihat ya, ada seorang yang sedang melakukan ujian, lalu kemudian saling memberikan jawaban kepada temannya yang lain. Maka dari ilustrasi gambar tersebut kita tahu bahwa kedua siswi tersebut melakukan kecurangan, yaitu tidak jujur dalam mengerjakan penilaian. Apa yang kalian pahami tentang jujur? Yuk, mari kita cari tahu sekarang. Jadi makna jujur yang pertama itu adalah kesesuaian antara ucapan dan juga perbuatan. Lalu yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Lalu yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Nah, kemudian apa saja pembagian dari sifat jujur? Nah, jadi pembagian dari sifat jujur di sini menurut Imam Al-Ghazali yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Jadi kita lihat ada orang beribadah, jadi betul-betul tidak hanya ingin pamer, tidak hanya ingin dipuji manusia, tapi betul-betul hanya karena Allah. Lalu yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak akan berkata kecuali dengan kejujuran. Jadi penyampaian kabar dari satu orang ke orang lain itu harus sesuai, tidak ditambahi, tidak pula dikurangi. Lalu yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, sesuai antara yang dilakukan dan juga hatinya. Lalu bagaimana penerapan sifat jujur? Penerapan sifat jujur di dalam keluarga, contohnya meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi, lalu tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua, kemudian mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya, dan contoh yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar. Lalu kemudian penerapan perilaku jujur di lingkungan sekolah, tidak menyontek, tidak juga meminta jawaban kepada teman. Kemudian mengatakan kepada guru jujur, kenapa datang terlambat, lalu kemudian mengembalikan barang yang dipinjam kepada teman. Lalu penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Ini contohnya memenuhi undangan ketika kita diundang, lalu kemudian menepati janji, kemudian mengembalikan barang yang ditemukan, lalu membayar sesuatu sesuai dengan harganya. Jadi ketika di kantin atau di mana saja, kita membayar sesuai dengan apa yang kita ambil. Lalu dari sini kita tahu kenapa jujur itu penting. Mari anak-anak silahkan berikan jawaban kalian, kenapa jujur itu penting. Baiklah, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.